Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari firman Tuhan dari Ulangan pasal yang kelima ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, jangan mencuri. Jangan mencuri. Satu ayat yang begitu singkat ini adalah bunyi hukum ke-8 dari 10 perintah Allah yang disampaikan Musa kepada generasi baru bangsa Israel yang ada di padang gurun pada saat itu. Firman Tuhan ini adalah suatu perintah berupa larangan yang mengatur relasi antar sesama manusia. Perintah ini harus diperhatikan dan dilakukan oleh bangsa Israel supaya mereka taat kepada Tuhan. Mereka tidak mengambil apapun yang bukan milik mereka. Mereka tidak mengambil apapun yang dimiliki oleh orang lain atau yang dimiliki oleh sesamanya. Mari kita melihat lebih dalam mengapa Tuhan memberikan perintah ini. Alasan yang pertama adalah karena manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Mereka memiliki satu daya cipta sehingga dapat menghasilkan satu karya, sesuatu yang boleh mereka nikmati sebagai satu berkat dari Tuhan yang juga memberkati banyak orang. Perintah ini mengingatkan manusia untuk terus mengembangkan potensi mereka, berkarya bagi sesama mereka, yaitu untuk mengelola akan segala ciptaan ini bagi manfaat banyak orang. Alasan yang kedua adalah karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka perintah ini menjadi sesuatu hal yang penting, menjadi satu pagar, satu batasan bagi manusia, supaya manusia bisa saling menghormati dan mereka boleh saling menghargai akan hak kepemilikan ataupun kekayaan dari sesamanya. Dengan demikian ada rasa aman, ada satu keadilan di dalam masyarakat yang sehat dan harmonis. Dan kemudian yang ketiga, saudara sekalian, alasan yang ketiga adalah karena Yesus telah menebus kita dari segala dosa. Sehingga sebagai orang percaya kita tidak lagi melakukan cara-cara pintas atau shortcut ya, seperti hal mencuri ini di dalam menghadapi permasalahan hidup kita, di dalam mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Tetapi kita hidup adalah bersandar pada Tuhan di dalam segala kebutuhan hidup kita. Kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yesus pernah berkata di dalam khotbah di bukit di Matius pasal 6 ayat 33, dia berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu." Semuanya itu adalah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, itu akan dicukupkan oleh Tuhan, bahkan berlebih. Oleh karena itu sebagai ciptaan yang baru, kita boleh senantiasa mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak di dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita akan memampukan kita untuk menjalankan setiap firman Tuhan yang adalah kehendak Tuhan itu. Dan salah satunya adalah hukum ke-8 ini, jangan mencuri. Kita tidak lagi mengambil yang bukan milik kita. Kita menolak yang namanya korupsi uang. Karena itu sama dengan mencuri, itu sama dengan merampok. Kita menolak yang namanya korupsi waktu. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak disiplin, seperti orang yang bolos di dalam sekolahnya atau mencuri-curi waktu untuk mengerjakan hal yang lain di dalam pekerjaannya. Dan juga korupsi hak intelektual atau yang kita kenal dengan plagianisme. Itu sama dengan mencuri ide seseorang secara utuh, dan itu namanya mengcopy, dan korupsi-korupsi yang lain juga. Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjauhi segala hal-hal seperti ini, yaitu kita janganlah mencuri
Biarlah kita mau mentaati firman Tuhan ini dan memahami secara utuh kenapa Tuhan memberi perintah jangan mencuri. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, Dia tahu manusia itu dan Dia mau relasi antara sesama manusia itu adalah dalam kondisi yang sehat dan harmonis. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.